Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Today semuanya dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kita punya platform baru nih ya, buat kita ngobrol dalam acara Nuday Talks. Gitu. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang sekolah lanjutan, cita-cita, ngobrol bareng ahli, dan masih banyak lagi. Sebelum kita ngobrol dan perkenalkan narasumber kita, marilah kita bareng-bareng kita lihat video yang satu ini. Check this out. Hai kawan. Oke, seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi di depan kita sudah ada apa sebutannya nih Ibu ya? Narasumber atau apa ya? Kita sebut narasumber aja kali ya. Boleh diperkenalkan Ibu? Siapa namanya dan dari mana ini? Oke, perkenalkan saya Ainun Nur Anita. Iya. Kebetulan saya itu salah satu guru dari SMK Putra Pertiwi. SMK Putra Pertiwi di daerah mana tuh Bu sekolahnya Bu? SMK Putra Pertiwi ini ada di Raya Pondok Cabe. Jadi kita itu berseberangan langsung dengan lapangan terbang Pondok Cabe. Oh gitu. Ya, jadi untuk ancer-ancernya mungkin biar mempermudah apa namanya Sobat Nuday nantinya ketika pengen tahu atau pengen lebih jelas gitu ya, pengen tahu mapsnya di mana, tinggal klik aja kali ya di tombol apa di kolom deskripsi. Nanti kita sertakan link maps sekolah Putra Pertiwi SMK ya? SMK Putra Pertiwi. SMK Putra Pertiwi. Ancer-ancernya tadi ya di apa namanya? Di seberangnya lapangan terbang. Seberangnya lapangan terbang Pondok Cabe. Oke. Sebenarnya kalau dari tepatnya sih Pak Febri ya, itu kan kalau secara gerbang lapangan terbangnya itu kita nggak tepat di situ, tapi kita kalau secara spot location banget itu ada di sebelah Soto Bu Condro. Oh gitu. Jadi kita termasuk endorse nih. Ya kalau di endorse nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kami tuh pas banget di sebelahnya Soto Bu Condro. Oh gitu, sebelahan tetanggaan gitu ya sama Bu Soto Bu Condro. Dan eksklusifnya banget, ini kan di pinggir jalan ya. Oh gitu, dan siap. Aksesnya pasti mudah sekali lah. Lebih mudah ya, karena di depan masih banyak kendaraan umum yang lewat ya. Ada angkot. Lagi pula zaman sekarang kayaknya Sobat Nuday apa namanya banyak ya kalau kita ngomongin akses kendaraan menuju ke sekolah atau dari sekolah menuju ke rumah, kita sekarang punya banyak pilihan opsi untuk ojek online gitu kali ya, atau taksi online gitu. Oke, Sobat Nuday, tadi kita sudah ketahui bersama gambarannya kurang lebih SMK Putra Pertiwi itu berada di mananya. Oke, tadi ngomongin SMK kan identik dengan jurusan ya. Ya, SMK identik dengan jurusan. Kalau saya boleh tahu di Putra Pertiwi, SMK Putra Pertiwi sendiri jurusannya ada berapa dan apa saja sih, Bu Ainun? Oke, jadi sebenarnya gini, saya kurang tahu nih, kita secara runtut mau bicara tentang latar belakangnya Putra Pertiwi dulu awalnya atau langsung ke jurusan? Jurusan dulu kali ya. Jurusan dulu ya. Jadi kalau jurusan ini sebenarnya kita punya latar belakang Pak Febri. Ketika kita mau men-set untuk jurusan itu kita menyesuaikan sekali sama kebutuhan industri. Begitu keren tuh. Indonesia ya. Jadi kita itu penasihat yayasan kita itu ada Profesor Abdurrahman Ginting. Kebetulan beliau ini adalah aktivis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di saat itu ya. Sekarang saya di Kemendikbudristek ya. Yap. Setelah melebur itu ya, betul, dengan ya, Dikti. Profesor Abdurrahman Ginting ini masih aktif sampai sekarang jadi penasihat yayasan kita, dan kebetulan beliau ini ketika aktif di tentang vocational school ya, jadi SMK beliau punya gambaran kita ini arahnya lebih kepada digital. Akhirnya muncullah yang namanya jurusan multimedia. Awal kami hadir dengan jurusan multimedia 2016.
Oh, pertama kali itu 2016 ya. Oke. Kemudian kami berkembang ke jurusan administrasi perkantoran, sekarang namanya UTKP ya. Betul, betul. Itu jadi lebih kepada tentang seluk-beluk layanan bisnis. Oh, layanan bisnis. Lalu Oke. yang terakhir ini kita hadir untuk jurusan di Tata Boga. Jadi Tata kita Boga. ada 3 jurusan. Oh gitu, kuliner, Tata Boga itu kuliner ya? Ya, kalau di rumpun apa secara Diknas itu termasuk kuliner. Oke. Sekarang lagi happening banget ini ya. Iya. Masak-masak untuk kebutuhan perut. Gitu. Iya, kayaknya memang selain kebutuhan perut, emang itu kebutuhan dasar kayaknya. Iya, Kita iya, makan, iya. kita minum, kayak kebutuhan dasar. Iya. Oke, jadi SMK Putra Pertiwi sejauh ini sudah ada 3 jurusan tadi ya. 3 jurusan. Multimedia, terusnya ada OTKP itu perkantoran. Bagi Sobat Nude yang bingung OTKP itu apa ya? Perkantoran tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga adalah Tata Boga atau kita ngomongin kuliner gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu multimedia itu apa sih yang bisa Sobat Nude ketahui dari multimedianya itu yang seperti apa sih? Ya. Jadi gini, ini sih bisa gambaran juga buat adik-adik SMP ataupun Oke. orang tua ya. Jadi sebenarnya multimedia itu adalah bagaimana kita tuh memanfaatkan tampilan dengan melalui beberapa media, makanya disebut multimedia. Multimedia, Ketika oke. cetak berarti kita berbicara tentang bagaimana itu desain atau tampilan yang kita bisa hadirkan secara cetak. Oke. Saya rasa itu ada di kelas 10. Jadi ketika Oh, gitu. kelas 10, basically untuk cetak itu ada di semester 1 dan 2. Oke. Ketika nanti di kelas 11, baru kita ada ranah ke video dan audio. Video dan audio, Jadi nanti betul. di pelajaran yang kelas 11 itu ada tentang video dan audio. Berarti sekarang konsepnya bukan cetak lagi, Pak Betul. Febri. Digital Jadi, ya? Digital, di Digital. tampilan apa? Melalui video dan tadi ya. Ya, audio termasuk visual gitu ya. editnya. Lalu kalau untuk kelas 3 itu sudah lebih kompleks lagi Pak. Jadi sampai untuk SMK Putra Pertiwi itu sendiri kita sampai mengakomodasi adanya masukan lagi lah buat siswa bagaimana untuk bisa merangkai itu secara global. Oh, Di gitu. antaranya kita ada workshop sampai kayak misalnya penulisan skrip dan sebagainya. Oh, keren banget. Jadi ketika cetak ada di kelas 10 kita matengin di situ, Yep. kelas 11 kita ada matengin lagi tentang video Media digitalnya audionya, tadi ya. dan Oke. ketika kelas 12-nya kita push lagi secara global, secara kemasannya, termasuk bagaimana ketika tampilan ini bisa menjadi marketing digital. Oh, Jadi kita mantap. datengin perusahaan-perusahaan yang berkompeten di situ. Kemudian kalau misalnya siswa-siswa kayak jangan tentang marketing dong, tapi tentang kayak story, cerita gitu. Oke. Akhirnya kita sampai ngundang narasumber tentang penulisan skrip dan sebagainya. Penulisan skrip, Iya. oke. Jadi multimedia itu sendiri adalah membuat suatu tampilan tapi menggunakan alat bantu tadi, aplikasi dan sebagainya. Aplikasi. Ketika adik-adik ini nanti kepengen kuliahnya dilanjutkan lagi, otomatis ketika dia memilih misalnya desain grafis, di situ tampilan aplikasinya lebih spesifik lagi ya, jadi Oke. pakai AI dan sebagainya. Tapi si adik-adik ketika pengen melanjutkan tentang komputer jaringan aja, berarti AI dan itu tidak disentuh, tapi lebih kepada software dan hardware-nya, misalnya seperti itu. Oke. Itu kan yang nanti pecahnya ketika dia nanti lanjut ke universitas. Iya. Tapi ketika di multimedia kami setingkat SMK, memang anak-anak ini hanya bisa istilahnya sebagai eksekutor aja ya. No. Eksekutor aja untuk membuat tampilan-tampilan itu aja. Belum sampai kepada ranah ketika mereka harus ahli di satu ini aja, Yap. desain grafis aja, atau yang di secara perangkat komputernya Iya, itu. iya. Itu yang nanti mungkin orang tua dan anak bisa diskusi lagi lah setelah dia menikmati multimedia ini di jenjang SMK. SMK. Iya. Jadi paling nggak kalau bisa saya simpulin di SMK Putra Pertiwi sendiri untuk jurusan multimedianya selama kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 itu benar-benar dipupuk ya. Iya. Benar-benar dipupuk soft skill-nya gitu ya. Terusnya dia juga punya kompetensinya biar ketika nanti dia lulus dari SMK dan ingin melanjutkan di perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusan di SMK-nya, dia sudah tinggal mana nih yang concern saya yang mau saya dalamin lebih lanjut. Jadi dia udah punya basic-nya gitu ya. Betul-betul. Karena sebenarnya saya kurang tahu ya Pak Febri ya. Ini tapi sebenarnya sebagai kacamata kami sebagai guru juga Yap. ya. Di era 80 90 itu mereka tuh masih punya tendensi kalau SMK itu berarti intinya nggak mau kuliah, yang mau lepas dari matematika dan sebagainya. Oh gitu. Ternyata kan sekarang salah Pak Febri. Jauh Iya, sekarang. sekarang semakin arahnya ke sini, anak SMK juga bisa bersaing sama anak SMA untuk meraih ketika dia harus melanjutkan kuliah lagi, Betul. bersaing nanti di SNMPTN, UTBK dan sebagainya.
Jadi itu tadi yang kami tekankan kepada siswa-siswi kami ini dan kepada orang tua kalau ini bukanlah sebuah pelarian ya. Oh, zaman dulu ada ya istilah itu ya? Iya. Kalau nggak mau ini apa namanya pelarian gitu, apa ya, masuk Berarti SMP Pak Febri pelarian kita gitu. beda angkatan ya? Beda. Beda banget ya berarti ya. Berarti Saya baru nulis kemarin sore, Bu. Oh, gitu ya. Jadi aku hanya baru saya nulis gitu. Jadi yang angkatan-angkatannya Kak Project kali ya yang gitu ya. Kenapa sih? Pak Febri mungkin Blackpink. Saya angkatan kemarin apa ya? Familis. Via Valen dong. Via Valen, saya angkatannya Via Valen. Ya, jadi sebenarnya itu Pak Febri. Jadi yang intinya SMK ini asik banget Pak Febri. Jadi gini ya, ketika monoton itu ada di sekitar misalnya pelajarannya hanya hafal dan sebagainya dan tentang bagaimana konsep apa Bu ya, bagaimana hidup ini berjalan seperti itu. Tapi kalau kayak misalnya hafalan ini hafalan itu, kemudian kemudian pelajaran adaptif ini dan itu, kalau di SMK ada tambah lagi yang namanya produktif gitu kan Pak Febri ya. Betul. Ketika di produktif ini si teman-teman kita ini ya, siswa-siswi kita ini akan merasakan bagaimana ketika dia langsung masuk ke dunia kerja. Itu poin lebihnya dibandingkan SMA. Oh gitu. Berarti kalau anak SMK mau lanjut langsung terjun ke dunia kerja, dia juga nggak butuh transisi yang begitu panjang ya. Pun kalau dia mau melanjutkan ke bangku perkuliahan juga dia sudah punya basicnya. Jadi itu keunggulan ketika kita memilih bangku SMK gitu ya, untuk Sobat Nude semuanya. Lulus dari SMP mau masuk mana? Nah, ketika masuk SMK pertimbangannya tadi seperti yang Bu Ainun bilang nih, ya gambarannya seperti itu. Oke, tadi kita udah bahas nih tentang multimedianya nih Bu Ainun, karena nggak afdol kali ya. Kalau ada 3 jurusan kita cuma bahas 1. Yang kedua, tadi saya tertarik tuh yang perkantoran atau kita sebut OTKP. OTKP buat Sobat Nude mungkin bingung OTKP itu apa, atau OTKP itu otomatisasi tata kelola perkantoran. Oke, jadi poin di SMK Putra Pertiwi OTKP-nya tuh melibatkan apa aja, terus ya gambarannya kurang lebih di pembelajaran. Kalau tadi kita udah ketahuin semua di multimedia di kelas 10 di semester 1 semester 2-nya gitu ya, itu ngomongin tadi ya cetak gitu ya. Oke, kalau di OTKP sendiri Bu Ainun bisa dijabarin nggak buat Sobat Nude nih biar dia tahu, oh oke, kalau multimedia gambarannya tahun pertama saya seperti ini ya. Kalau OTKP gambaran tahun pertamanya seperti apa? Gimana Bu Ainun? Bisa diceritain nggak? Bisa. Kalau untuk OTKP itu sebenarnya ini panjang juga Pak Febri. Nggak masalah, itu kan ilmu. Jadi harus banyak-banyak dongeng ya. Jadi dulu awalnya ketika untuk jenjang SMK OTKP hadir dengan istilah sekretaris. Oke. Gitu ya. Tapi kan ternyata bisnis itu berkembang sedemikian pesat, bahkan kalau misalnya orang awam, ketika pun saya sebagai kayak misalnya orang tua dan sebagainya, kayak konteks sekretaris itu kayaknya identik dengan perempuan kan? Padahal sebenarnya bagaimana manajemen suatu perusahaan itu bisa berjalan itu tidak hanya disupport oleh seorang sekretaris, dalam arti juga perempuan aja gitu kan, butuh staf-staf yang lain. Akhirnya pun pemerintah menggeser itu dengan istilah administrasi perkantoran. Nah, dulu istilahnya AP Pak. AP, betul. Ya. Lalu semakin kesini menjadi otomatisasi tata kelola perkantoran, dan berarti intinya bukan hanya tentang surat dan kertas-kertas lagi Pak Febri, tapi tentang bagaimana suatu perusahaan itu bisa berputar. Akhirnya kita lebih banyak menyerap ilmu manajemennya. Oh gitu. Gitu Pak Febri. Jadi kalau dulu ketika namanya masih sekretaris dan sebagainya itu masih kayak ada steno gitu ya. Sekarang steno kita tinggalkan karena kita mungkin ada gadget ya Pak Febri ya. Kita bisa cuma record suara dan sebagainya. Akhirnya lebih kepada adalah mata pelajaran yang namanya ekonomi bisnis. Itu Pak Febri, ada sentuhan-sentuhan seperti itu untuk OTKP ini. Karena tadi ya peralihan dari kesekretariatan atau sekretaris tadi jadi AP, administrasi perkantoran, terusnya dilengkapi sekarang jadi OTKP. Jadinya lebih kompleks gitu ya pembelajarannya. Bahkan ada sentuhan-sentuhan manajerialnya, tadi juga ada ekonomi bisnisnya, gitu ya. Jadi kalau untuk kelas 10 itu lebih pengenalan dulu Pak Febri. Jadi jangan dikira kalau yang namanya OTKP itu hanya sekedar tulis menulis ataupun print dan sebagainya kertas. Itu yang kami kenalkan di kelas 10. Di kelas 10 kami tanamkan di situ bahwa suatu OTKP itu adalah suatu sistem. Sistem itu terbentuk adalah ketika ada satu orang atau lebih, harus 2 orang, minimal 2 orang dan lebih. Kalau 1 orang tidak bisa jadi sistem ya Pak. Kemudian ada beberapa orang ini, ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan ada proses. Apapun
itu Pak Febri, tentang uang, tentang pekerjaan, Betul. tentang mau menampilkan karya, mau apa membuat satu konsep apa hanya sekedar acara. 3 unsur ini kita arrange sedemikian efektifnya. Yap. Itu yang disebut dengan administrasi. Itu adalah administrasi dalam arti pengertian secara luas. Ini masuk pelajaran juga loh Pak. Masuk pelajaran ya, wah jadi dikasih kisi-kisi nih. Iya. Ya jadi buat sobat ini langsung dikasih kisi-kisi pembelajaran nih sama Bu Ainun nih. Ini adalah pengertian administrasi menurut George R. Terry. Oh gitu. Kayak saya kenal tuh tokohnya tuh. Ini di tempat bapak-bapak saya ini. Saya selalu berbicara tentang Terry ini. Iya. Jadi gitu ya. Jadi di situ kita ketika kelas 10 anak sudah kita kasih gambaran kalau everything is system, semuanya itu pasti sistem. Dan sistem itu berarti tidak ada acuannya. Ketika misalnya kita bilang kalau uang masuk 500 itu sempurna, belum tentu di perusahaan lain 500 itu sempurna juga. Itu yang kita kenalkan ke anak kelas 10. Kelas 10. Iya, termasuk di situ nanti ada tentang bagaimana pelayanan telepon dan sebagainya. Kalau itu untuk praktikumnya ya Pak Febri ya. Ketika kelas 11 sudah lebih kepada pendokumentasian. Pengarsipan. Iya. Keuangan bagaimana dicatat, tidak sampai pergi ke sana ke sini, pertanggungjawabannya sebagaimana itu di kelas 11. Kalau kelas 12 kelanjutannya lagi dari kelas 11, tapi kelas 12 sudah harus bisa menampilkan diri. Jadi mempresentasikan dari yang kemarin dia susun di kelas 11. Termasuk juga bagaimana dia harus peduli tentang kebutuhan perusahaan secara global, di mana tentang nanti misalnya ya Pak Febri ya ada kayak menghandle bikin rapat gitu ya, terus kemudian di kelas 12 itu humas dan keprotokolannya itu lebih kepada arrange sampai jadwal pimpinan. Itu kelas 12-nya. Jadi runtutannya seperti itu. Ketika kelas 12 kamu sudah harus bisa tampil, bukan hanya bisa nyetorin itu aja, tapi harus bisa bagaimana dari yang tulisan-tulisan ini bisa berubah menjadi verbal. Oh gitu, bisa mempresent lah ya. Nggak cuma sekedar kita ngomongin textbook aja gitu ya. Karena tadi kan di kelas 10 dia fase transisi gitu ya. Ada pengenalan-pengenalan. Mungkin buat anak SMP begitu masuk SMK perkantoran mungkin butuh banyak informasi-informasi dasar kali ya mengenai tadi sistem yang disebut tadi. Itu di kelas 11 pendokumentasian. Nah, di kelas 12 pendalamannya dalam bentuk dia harus bisa mempresentkan gitu ya, harus bisa membawakan gitu ya. Oke, menarik banget ya. Jadi dari 2 jurusan aja yang udah dibahas tadi sama Bu Ainun ya. Untuk tadi multimedia yang pertama, waduh itu asik banget karena kita nggak cuma sekedar bisa desain aja gitu ya, tapi juga kita di situ juga bisa ngasilin sebuah karya dari desain yang kita buat. Tadi perkantoran juga sama, kita juga bisa mempresent, kita harus bisa membawakan secara langsung gitu Bu Ainun ya, nggak cuma sekedar textbook aja. Nah yang ketiga nih, waduh yang ketiga ini kayaknya buat Sobat New Day akhir-akhir ini ya di weekend gitu ya ada sebuah tayangan di salah satu stasiun TV swasta gitu ya yang identik betul sama yang namanya masak-memasak gitu ya. Mukbangnya ya. Aduh. Ya oke. Itu tadi Tata Boga ya disebutnya ya? Tata Boga. Oke, kalau Tata Boga mungkin kalau saya identiknya sama memasak. Bener nggak sih Bu Ainun? Betul. Jadi sebenarnya gini, kalau kami runtut ini, kenapa Bu Ainun suka banget masalah runtut? Karena itu tadi Pak Febri, kami ini didukung oleh orang-orang yang memang fokus ya tentang bagaimana suatu SMK itu bisa menjadikan upaya dari kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Keren. Jadi SMK ketika ada tuntutan besar dari industri dan juga dari pemerintah untuk bisa mengembangkan bagaimana wira swasta atau entrepreneurship di Indonesia itu meningkat, akhirnya tercetuslah kalau ternyata Tata Boga itu sebagai salah satu jurusan yang kayaknya kompeten banget ya Pak Febri. Iya banget. Hello, sekarang kalau paling gampang ketika kita mau entrepreneurship itu kan pasti melalui makanan ya Pak Febri. Kuliner ya, benar, kuliner. Akhirnya kami sebagai yang memang berniat sekali ya untuk bisa membantu dan mensupport pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, akhirnya kami merasa betul memang kami harus mengembangkan jurusan Tata Boga ini. Jadi Tata Boga itu kami kembangkan
Akhirnya saya agak belok-belok nggak apa-apa Pak. Nggak masalah, nggak masalah. Keunggulannya di kami Pak Febri. Sobat Nude ini pinter banget soalnya dia. gitu Dia mau ya? belok-belok tapi dia tetap punya benang merah kayak ini. Soalnya wow dia. Jadi di Tata Boga ini kami punya guru. Oke. Ya, guru kami ini adalah Guru pengajar di sana guru ya. pengajar di sana Oke. itu adalah pensiunan, tapi dia Oke. itu adalah staf dapurnya istana. Keren. Dr. Anda Purwi Hastuti, Magister Kesehatan. Wih. Ini punya piagam dari mulai zaman ketika presidennya Ibu Megawati sampai Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dia punya sertifikat Oh itu. gitu. Nanti kan ada waktu saya bisa nampilin maksudnya bagaimana pengajar-pengajar kami Oke, di sana oke, ya Pak oke, Febri ya. oke. Dan beliau ini adalah staf dapurnya istana Pak. Istana Kepresidenan. Iya, Jadi Istana nggak Kepresidenan. kaleng-kaleng ya Iya. di sana. Kemudian sekarang beliau sudah pensiun ya. Sudah Tapi pensiun. kalau untuk di SMK kami dia masih bisa terus berkarya ya. Jadi akhirnya berdirilah Tata Boga ini. Oke. Gitu. Tata Boga ini ternyata pemerintah pun sudah mengakomodasi bagaimana kurikulumnya itu komplit banget ya Pak Febri. Jadi kelas 10 itu kita berbicara tentang kuliner Nusantara gitu loh Pak Febri. Kuliner Jadi susunan Nusantara. jadi susunan ternyata kalau di Tata Boga itu Mbak Enu misalnya kelas 10 potong-potong bawang enggak Pak Febri. Oh, gitu. Ternyata memang intinya semuanya itu sudah kepada kayak ini is the track for the you have be a chef ya, kamu akan menjadi pimpinan, you have be a master something ya, to cook and you have to food and beverage sebagainya itu semuanya sudah komplit ada di jenjang SMK itu Pak Febri. Kelas 10 itu kuliner Nusantara. Ketika kelas nanti semester genapnya itu ada tentang Oriental, karena memang kalau Oriental memang erat dengan Asia ya Pak Febri. Oriental tuh menu makanan Oriental iya, maksudnya. betul, Oh iya makanan iya Oriental iya. gitu. Chinese Jadi- food mungkin ya kalau iya, kalau jadi- familiar kitanya ya. Jadi Oke oke. Jadi mungkin kalau kelas 10 itu mungkin pemerintah mengkonsepnya adalah basically tradisional Oke. sama Asia. Apa Asia, karena kita di yap. lingkungan Asia kali Pak Febri ya. Kemudian kelas 11 nanti itu baru kita agak ke western. Itu sama nanti pengelolaan food and beverage. Jadi tentang pastrinya Pak Febri. Oi. Gitu. Kalau masalah food itu berarti kan kayak makanan itu ya yang kayak makanan Betul, kita itu betul. ya. Lauk-laukan gitu ya. Lah, itu di kelas 11. Ketika kelas 12 itu ada yang baru Pak Febri. Apa Namanya tuh? fusion. Fusion itu Fusion apa? itu adalah konsep ketika basic dari western kita sesuaikan dengan lidah Asia. Widih. Dengan lidah Indonesia. Oke. Itu konsepnya namanya fusion. Fusion. Jadi Perpaduan Itu antara tadi ya western tadi dengan cita rasa lokal lokal ya, kita sifatnya gitu ya. misalnya, kalau Oke, misalnya, contohnya apa nih? Contohnya apa nih? Wah Ainun. jadi sebenarnya gini, pizza itu aslinya kan tidak seperti itu Pak Febri. Oh, gitu. Jadi ketika pizza itu sudah dikemas dengan lidah orang Indonesia, berarti itu sudah berarti bukan pizza Itali Pak Febri, itu berarti fusion konsepnya. Oh, pizza yang biasa kita makan itu, iya. yang bisa ada di swalayan-swalayan Ya, itu. berarti katanya fusion. Oh gitu. Tapi memang tiga-tiganya di sana itu memang semua jadi favorit ya? Tiga-tiganya ya? Kebetulan kalau secara favorit iya, tapi Yap, kan karena yang baru muncul ini Tata Boga, jadi memang teman-teman ini rata-rata belum tahu banyak kalau Oh kami gitu. di Tata Boga. Padahal Kan keren ada loh. Mbak Febri. Iya. Ini ada Tadi Mbak sebenarnya tadi udah dijelasin Iya. banyak. Kalau saya secara pribadi aja saya tertarik banget itu ya. Karena tadi di kelas satunya saja sudah diajarkan tentang kuliner Nusantara yang kita banget gitu ya. Dari kuliner dari Jawa, dari Sumatera, itu dikenalin di kelas 1. Dikenalinnya dalam arti kata disuruh masak atau secara teoretikal doang nih Bu Ainun? Keunggulan dari SMK TV itu adalah kita 70% itu adalah praktek. Wih keren. Jadi kebetulan Mbak Febri, kami itu berkomitmen bahwa pengajar-pengajar kami itu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjadi praktisi. Jadi gitu. kami ini pun punya kegiatan yang memang selain mengajar, kita juga aktif di dunia industri. Jadi anak-anak ini akhirnya pun bisa support ya, akhirnya bisa support bagaimana guru-gurunya ini yang bisa punya aktivitas di industri melalui TEFA. Kita ada TEFA, istilahnya apa TEFA. tuh?
Teaching Factory. Teaching Ya, Factory. Jadi SMK Putra Pertiwi sudah punya TEFA. Wih, keren. Gitu. Mungkin itu bedanya SMK Putra Pertiwi dengan yang lainnya Ya, mungkin ya. betul. Gitu. Oke, tadi udah kita sedikit ulas tentang jurusan-jurusannya. Sekarang seandainya ada seorang siswa atau siswi gitu yang masuk ke sana, Bu Ainun, yang saya pengen tahu adalah kesehariannya dalam di sana tuh seperti apa sih? Di sekolah dia datang sih, kegiatan dia seperti apa gitu? Ya, kalau di SMK Putra Pertiwi itu sebenarnya kami kan ini berawal dari jenjang pendidikan yang lebih kayak berawal dari SD, SMP dan sebagainya, Pak. Oke. Ya. Oh, berarti SMK Putra Pertiwinya sendiri berarti nggak cuma SMK-nya aja ya? Iya. Oh, berarti ada jenjang di bawahnya ya? Oke. Ada jenjang di bawahnya. Oke. Intinya setiap mata pelajaran kita harus komunikasi bahasa Inggris. Kami sebagai pengajar harus menyampaikan mau komunikasi atau apa, intinya menggunakan bahasa Inggris dulu minimal 5 menit. Oke. Di setiap mata pelajaran. Di setiap harinya. 5 menit itu setiap mata pelajaran itu awalnya harus pakai bahasa Inggris. Oh, setiap awal pelajaran ya? Setiap Oke. awal pelajaran ya. Jadi nanti kalau ganti pelajaran lain ya Mulai lagi 5 menit awal. Pakai bahasa Oke. Inggris gitu. Gitu. Kemudian kita sekolahnya sampai pulang jam 2:30. 2:30 sore dari jam 7, 2:30. Oke. Jadi ada 2 kali istirahat. 2 kali istirahat. Istirahat pertama ya standar ya jam 10 gitu. Setelah jam keduanya untuk sholat zuhur. Zuhur. Ya. Kita sholat zuhur berjamaah gitu di musola. Kemudian nanti 2:30 pulang, kemudian kita ini memang secara mengikuti sekali ya konsep dari aturan dinas. Kalau memang untuk hari Rabu kita ada ekskul wajibnya pramuka. Jadi tapi 2:30 itu sudah sama pramukanya kok. Oh, 2:30 sudah sama pramuka. Jadi KBM-nya sendiri nggak sampai 2:30 gitu ya? Khusus hari Rabu ya, Yep. karena memang jadi itu sudah kami konsep seperti itu. Kalau ekskul lain ya memang di luar jam sekolah. Oh, berarti kalau ekskul di hari sekolah, di hari efektif sekolah, hari efektif belajar? Dari Sabtu. Oh, dari Sabtu. Ya, Oh, gitu. Berarti kalau anak dari jam 7 sampai dengan jam 2:30, ya sudah mereka setelah itu pulang-pulang semua gitu ya? Betul. Jadi nggak ada ekskul di hari kerja gitu ya buat Sobat Nude semuanya. Oke, kalau boleh tahu di sana untuk PPDB tahun ini ya, ini mungkin Sobat Nude ini yang tertarik betul, pengen cari tahu, bisa mungkin bisa langsung datang kunjungan ke sana, biar bisa langsung lihat bentuk fisik bangunannya seperti apa, lingkungannya yang kayak gimana. Yang paling penting nantinya Sobat Nude bisa tahu jadi sekolahnya tuh yang mana gitu ya, jangan sampai kelewatan gitu ya. Kalau kelewatan, Kan di Soto Bu Condro. aduh disebut lagi. Nggak apa-apa sebenarnya. Mudah-mudahan ownernya Soto Bu Condro mendengar ya. Enak kok. Oke, jadi mungkin untuk Sobat Nude yang penasaran, yang bisa masuk ke sana atau penasaran pengen tahu sekolahnya seperti apa, bisa langsung ke sana juga ya. Oke, kalau di sana untuk office hour-nya jam berapa untuk bisa kita kunjungan? Iya, ini kalau kami guru sudah ada dari jam 7, tapi kalau misalnya untuk admissionnya dari jam 8 sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore, Ya, kalau dari dulu kan Senin? jam 2:30 berarti kamu udah pulang ya, Pak. Gitu kan, sekolah. Dari Senin sampai? Senin sampai Jumat. Oh, Sabtu Minggu nggak bisa ya? Sabtu Minggu iya kami libur sekolah. Oh, Tapi gitu. admissionnya ada sih. Oh gitu, Ya. jadi tapi di sana nanti ada petugasnya paling ya yang Cuma bisa. kalau hari Sabtu berarti hanya sampai jam 1 siang aja. Oh gitu, khusus hari Sabtu nih ya Sobat Nude ya. Barangkali mau datang ke sana di hari Sabtu dari jam 8 tadi sampai dengan jam 1 siang aja gitu ya. Kalau di hari-hari biasanya dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore ya. Jangan lupa ya, jamnya jangan sampai datang ke sana kesorean gitu ya udah pulang. Atau nyampe sana belum buka gitu ya. Wah, itu nunggu dulu nantinya. Gitu. Oke, untuk di sana untuk pembukaan yang sekarang ini nih, yang bukan sekarang ini dibuka sih berapa rombel setiap jurusan? Setiap jurusan itu 2 rombel dan kami ini Oh tempatnya terbatas. gitu, Pak Febri. limited Jadi banget ya? harus buru-buru ya. Oh gitu tuh Sobat Nude denger ya. Jadi Jadi harus sesegera mungkin gitu ya. Jadi satu jurusan hanya 2 rombel. 2 rombel itu maksudnya 2 kelas ya, 2 kelas. Jadi kayak kalau di Nurul Hidayah mungkin kita biasa kenal 71, 72 gitu ya. Kalau di sini kan 71, 72, itu sama aja 2 rombel, 2 kelas sama aja. Jadi di sana masing-masing jurusan cuma 2 kelas, 2 kelas, 2 kelas gitu ya. Tiap jurusan 2 kelas, 2 kelas. Oke. Jadi harus buru-buru ya. Harus buru-buru, bener. Nah, kalau kita ngomongin buru-buru, mungkin bisa kasih kisi-kisi kali ya. Di sana
biaya masuknya. Walaupun sebenarnya nanti Sobat Nude bisa cari tahu sendiri atau nanti kita akan tampilkan nanti di bawah gitu ya. Nanti tinggal diklik aja ntar bisa muncul brosur digitalnya. Tapi kalau kisi-kisi langsung nih dari Bu Ainun sebagai teman dari SMK Putra Pertiwi, di sana jangan-jangan biaya masuknya tinggi lagi, Bu. Tinggi nggak ya enaknya? Enggak. Sebenarnya gini. Enak mah jangan ya. Khusus buat Sobat Nude ya. Iya, Sobat Nude. Ya. Sobat Nude, bagus banget namanya. Terus buat Sobat Nude kita ada penawaran khusus. Jadi, keren. Ya, kalau untuk siswa-siswi SMP Islam Nurul Hidayah itu berlaku satu harga, hanya harga gelombang 1 terus bisa. Oh gitu, keren. Nanti bisa menghubungi Pak Febri. Siap. Jadi kita ada kerjasama khusus ya Pak Febri ya. Nanti kita akomodir teman-teman. Satu harga untuk gelombang 1 terus tidak mengikuti naik turunnya gelombang ya. Gelombang pasang lagi musim hujan. Jadi Pak Febri kesempatannya ini hanya dengan biaya 2.500.000 aja. 2.500.000 rupiah. Sudah bisa masuk SMK Putra Pertiwi. 2.500.000 rupiah itu uang pangkal gedungnya atau sudah include? Sudah semuanya komplit. Jadi sudah termasuk uang pangkal, uang gedung, kemudian seragam. Seragam sudah termasuk? Sudah termasuk seragam, dan seragam kita itu banyak banget Pak Febri. Saya harus berhitung juga ini ya. Kotak-kotak ada. Kemudian batik. Yang dapat dari biaya 2.500.000 ini ya, kotak-kotak, batik, olahraga, alma mater, sama baju kejuruan. Dapat 5. Dapat 5. Ya. Kemudian termasuk SPP bulan Juli. Bulan Juli tahun 2023 tahun ajaran baru ya. Jadi SPP di sekolah kami semua jurusan SPP harganya sama Pak Febri. Berapa tuh? 300.000 per bulan. 300.000 per bulan ya. 300.000 Oke. Satu harga tadi 2.500.000. Sobat Nude mau daftar, emang di sana lagi buka berapa gelombang? Di sana sampai dengan ada 3 gelombang. Oh tapi, gitu. Intinya kalau untuk Sobat Nude, inilah konfirmasi ke Pak Febri dan supaya bisa memanfaatkan momen kesempatan ini ya Pak Febri ya. Paling enggak kita cari aman dulu gitu ya. Cari aman, kita masuk 2.500.000 sudah termasuk uang pangkal, uang gedung, dan ada 5 seragam tadi ya. Sobat Nude yang udah disebutin sama Bu Ainun. Jadi SPP-nya kalau masih ada yang bertanya, SPP-nya 300.000 rupiah. Di sana ada uang-uang kegiatan gitu kah? Nanti uang kegiatan itu hadir ketika misalnya bulan Agustus gitu, kita rapat komite. Rapat komite. Kita rapatkan dulu bersama orang tua. Tapi gambaran di Putra Pertiwi itu kisarannya di angka 3 juta lah uang kegiatan selama 1 tahun. Selama 1 tahun, oke. 1 tahun itu. Jadi kalau kita nggak mungkin bicara tiba-tiba 4 juta atau 5 juta benar enggak. Memang kita selalu ada di angka itu. Oh, sekitar 3 jutaan gitu ya. Itu aslinya sih 2 sekian Pak Febri, tapi daripada saya nanti menjanjikan angin-angin surga. Bilang ini aja ya 3 juta gitu. 3 juta gitu ya. 3 juta untuk uang kegiatannya, tadi SPP-nya 300.000. Wah, kakaknya 300.000. 3 juta ini. Wah, pakalnya cukup 2.500.000 rupiah. Kalian semua sudah bisa bergabung langsung ketemu sama Bu Ainun. Kalau Bu Ainun sendiri ngajar di jurusan apa Bu Ainun? Saya di administrasi perkantoran. Oh, di OTKP-nya gitu ya. Oh, gitu. Kalau siswa atau Sobat Nude ini ada yang punya prestasi, karena di sini nih SMP Islam Muda ya, ini sekolahnya para juara gitu ya. Jadi kalau SMP Islam Hidayah siswanya ada yang berprestasi dan tertarik nih kira-kira masuk Putra Pertiwi, kira-kira dia punya keuntungan apa sih? Jadi kami ada jalur prestasi. Jalur prestasi. Ya, jalur prestasi itu bisa dapat program uang pangkalnya itu free. Uang yang 2.500.000 tadi itu. Itu kan ada termasuk uang seragam. Jadi tinggal bayar seragam sama gitu. Aja. Itu bisa Pak Febri. Oh, berarti tinggal uang gedung gitunya enggak gitu ya. Jadi tinggal nanti 2.500.000 dikurangi lagi. Oh, gitu. Gitu. Itu untuk prestasi yang levelnya kalau itu RT bisa? Oh, enggak. Soalnya kan kalau 17 Agustus Sobat Nude kan paling aktif nih. Enggak ya, untuk apa level apa paling enggak kota. Kota ya, tingkat kota. Jadi Sobat Nude yang pernah menjadi juara di sini mungkin juaranya juara 1 2 3 juga kan? Boleh. 1 2 3 nanti bisa diajukan biar mendapat tadi itu ya. Keuntungan lainnya adalah potongan dari uang pangkal dari 2.500.000 hanya tinggal membayar uang seragam
dan uang SPP. Iya. Gitu SPP 300.000, uang seragam nanti bisa dikondisikan, bisa dilihat langsung, diobrolin sama petugasnya di sana gitu ya. Jadi emang nomor WA saya itu boleh di-share gitu Pak Febri? Untuk misalnya Boleh siswa, banget, itu boleh mau banget. tanya ya. Boleh, silakan nanti Iya. Bu Ainun nomor WA-nya nih biar mungkin orang tua Iya. yang pengen ngobrol lebih lanjut, yang pengen cari info lebih lanjut, atau barangkali nanti ada orang tua yang ingin didampingi gitu ya pada saat kunjungan ke sana biar bisa dikawal gitu sama Bu Ainun. Bu, ini gedung ini, Pak, ini gedung ini kamar mandinya, ini bla bla blanya. Barangkali nanti bisa hubungin langsung ke Bu Ainun. Di nomor telepon saya nanti di-share. Oke, Pak Febri. nanti bisa dilihat sama ya di kolom di bawah ya, di kolom deskripsi. Nanti teman-teman Sobat Nude semuanya bisa cek nomor WA-nya Bu Ainun di Anda sana. jangan minta pulsa ya Pak Febri? Oh enggak, di sini semuanya pakai kuota. Jadi pulsa kayaknya sekarang hanya untuk perpanjang masa aktif deh kayaknya Bu Ainun nih. Oke, kalau terakhir mungkin ya Bu Ainun ya. Kalau kita ngomongin sekolah lanjutan, tentu kita ngomongin kan lulusannya ya. Lulusannya, berarti dari tahun 2016 sampai dengan sekarang tahun 2022 sudah ada lulusannya, gitu ya. Lulusannya tersebar di mana aja nih kalau boleh tahu, kisi-kisinya deh, kisi-kisinya contohnya gitu. Biar nanti Sobat Nude punya gambaran, wah alumninya luar biasa, pernah ada atau sudah ada yang bekerja di mana gitu. Jadi kalau untuk alumni kami itu sebenarnya yang setangkapan mata saya aja ya Pak Febri, Yep. yang di sekitar sini kebetulan kita ada alumni kita yang ada di Bispar, jadi dia berhasil masuk PNS, jadi dia Oh di gitu, P4TK. P4TK. P4TK Tata Boga Pak Febri. Tata Boga Jadi pula. dia Tata Boga. Oh, dia jadi Tata Boga? Iya, jadi dia ternyata tidak menekuni di mana, tapi dia tidak menekuni kayak di hotel atau resto gitu. Dia fokus ke PNS kali ya. Jadi dia ada diterima di P4TK, dia ada tuh di mana nih, di Bojongsari ya Di Pak? Bojongsari Ya, P4TK, ya, betul. Kemudian tapi kalau di hotel ya pasti banyak ya Pak. Banyak ya Ya. di sana larinya Karena ya. memang kenapa kami pastikan itu banyak kan, ketika adik-adiknya ini PKL kan memang channel kami dari di sana ya. kakaknya itu. Iya Pak Febri, Oke, jadi gitu. untuk lulusannya nggak perlu dikhawatirkan karena persebarannya semuanya worth it ya. Jadi lulusannya duduk atau bekerja di tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang memang diidam-idamkan sesuai dengan jurusannya itu gitu Jadi ya. ini kan berarti juga intinya lulusan SMK Putra Pertiwi itu bisa bersaing lah ya Pak Febri ya, Oke. di bagaimana kebutuhan industri di Indonesia itu ternyata kita bisa memenuhi itu. Oke. Kemudian kalau untuk dari multimedia, siswa-siswi kami itu kalau untuk pekerjaan rata-rata di ini ya, kayak di production house atau apa. Oh. Tapi kalau untuk ternyata anak multimedia ini siswa-siswa alumni kami ini banyak yang ini Pak Febri melanjutkan. Oh, banyak lanjutin Lanjutin ya. perkuliahan gitu ya Iya, jadinya ada ya. di IKJ. Oh, sebagainya gitu. itu ya. Kalau yang negeri berarti IKJ ya, Pak Febri ya. Kemudian kalau dari perkantoran ini ternyata ini mungkin juga bisa jadi informasi ya. Ternyata mereka tuh sedemikian masifnya dia menyebar. Ada yang masuk ke UIN, nggak selalu jurusan bisnis juga. Oke. Ternyata dia ada di keguruan ekonomi, kemudian dia ada yang malah ada yang matematika Pak. Ada yang matematika. Iya, Wadaw. anak perkantoran kami masuk ke apa itu PPG UIN ya. PPG UIN di seberangnya itu ya. Iya, dia masuk di jurusan matematika. Matematika. Ya, jadi di guru matematika berarti. Guru kan, ya? matematika. Itu. Berarti tidak menutup kemungkinan Sobat Nude yang sudah bergabung di SMK nanti lulusnya juga bisa melanjutkan kuliah. Tadi bahkan ada juga yang jadi pegawai negeri gitu ya, ada juga yang kerja di perhotelan gitu, di hotel-hotel ternama, ada juga yang melanjutkan kuliah bahkan bisa jadi guru matematika lagi. Wah, padahal kan dari SMK, dari perkantoran ya. Wah, luar biasa. Oke, Bu Ainun, sebagai penutup diskusi kita atau ngobrol-ngobrol kita nih, mungkin ada kata-kata gitu ya yang bisa disampaikan untuk Sobat Nude semua agar bisa memilih SMK Putra Pertiwi sebagai sekolah lanjutan selepas mereka lulus dari SMP Islam Nurul Hidayah. Oke, Bu Ainun, dipersilakan Bu Ainun. Oke, terima kasih Pak Febri. Untuk Sobat Nude, terima kasih kesempatannya sudah bisa hadir di acara ini. Saya atas nama SMK Putra Pertiwi menunggu untuk segera bergabung bersama SMK Putra Pertiwi, karena di situ kamu akan mendapatkan bagaimana pengalaman sekolah yang sesuai untuk masa depan, tapi juga asik untuk kehidupan. Asik, itu ya, asik buat itu kehidupannya juga ya. Jadi di sana
anak-anak menghayati proses pembelajaran Sekolah itu gitu. bukan untuk diratapi Pak Febri, untuk Oh gitu, dinikmati. oh begitu ya, quotes Bu Ainun 2022 gitu ya. Sekolah itu bukan untuk diratapi tapi untuk dinikmati. Oke, jadi apapun jenjangnya, apapun sekolah pilihannya tetap harus dinikmati proses pembelajarannya gitu ya. Biar proses pembelajarannya bermakna dan bermanfaat di masa depan kalian semua. Mungkin sekian yang bisa kita diskusikan gitu ya sama Bu Ainun. Untuk lebih lanjutnya tadi nomor handphonenya sudah ada di kolom deskripsi, nanti buat orang tua semuanya yang ingin tahu lebih dekat, ingin detail informasi yang tidak kita tanyakan di sini, bisa langsung diklik saja, gitu ya. Untuk nomor WA-nya langsung ke Bu Ainun. Fast respon Bu Ainun ya. Siap. Oke, mantap. Mungkin sekian yang bisa saya tampilkan, bawakan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Nuday Talks. Wah.